Pendengar RRI dimanapun Anda berada masih bersama kami program Bahas 1 RRI ND. Kami mengudara di 100,5 MHz, AM 783 kHz ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Untuk sesi wawancara pendengar ya, ada satu topik menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Di mana ini kembali lagi ya, satu terobosan baru dibuat oleh Nyong Franco yang selalu konsen dengan budaya Sika. Seorang anak muda yang sudah dikenal karya-karyanya, baik itu melalui Sanggar Bensa atau Bentara Zaman. Kak Franco ini juga dikenal sebagai penyanyi dan juga pencipta lagu Gemu Famire. Dan untuk di kesempatan pagi hari ini, kita akan ngobrol tentang Sanggar Bensa ini kemudian meluncurkan aplikasi Sikapedia. Sudah di ujung telepon bersama RRI di pagi hari ini, Kak Nyong Franco. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Kakak Leli dan pendengar RRI ND di mana saja berada. Sehat ya Kakak ya? Puji Tuhan. Oke deh, sukses untuk semua karya-karyanya. Ini luar biasa sekali Kak Amin. Franco ya. Ini kemudian menggagas satu aplikasi Sikapedia. Nah, apa yang membuat atau alasan apa nih sampai Kakak Franco sampai memikirkan sejauh itu ya sebuah aplikasi ini, aplikasi Sikapedia yang diluncurkan. Silakan Kak Franco. Oke, terima kasih Kakak Leli untuk kesempatannya. Sekali lagi selamat pagi untuk pendengar RRI ND yang setia di mana saja. Jadi menyangkut apa yang sudah ditanyakan oleh Kakak Leli tadi, memang itu bukan satu kebetulan ya Kakak Leli. Jadi kebetulan itu bukan satu kebetulan, tapi memang saya sejak kecil itu memang bapak saya guru. Iya. Bapak saya guru, nenek saya juga guru, dan saya benar-benar terbiasa di lingkungan pendidikan. Karena akhirnya bapak waktu saya dari kecil itu mendirikan sanggar. Sanggarnya dulu tuh namanya konservatori, bukan Sanggar Bensa. Bensa itu iya. Bentara Zaman. Sanggar Bensa sendiri baru lahir tahun 2004 lalu. 2004 lalu, oke. Ya, dan ketika bapak sudah tidak ada, sudah meninggal, uh, sempat vakum sanggar itu waktu itu. Bensa sempat berhenti, tapi kemudian anak-anak yang aktif itu selalu datang di rumah dan menyampaikan jangan sampai berhenti sanggarnya Kak, ayo kita lanjut gitu, kita lanjut. Oke. Nah akhirnya kami mulai lanjut lagi sanggar itu dengan menerima anggotanya itu kita tidak terima lagi yang remaja dan dewasa, tapi kita terima yang anak-anak yang SD, yang SMP. Tujuannya untuk memang kita didik dari usia dini supaya ketika mereka sudah menginjak masa remaja, mereka sudah bisa berinteraksi secara ilmu yang kita kasih gitu. Jadi dari kesenian dan budayanya itu udah kuat, udah ada fondasinya. Oke. Nah, ketika berjalan itu, Kakak Leli, saya juga diterima jadi guru waktu itu di SMK, salah satu SMK di Maumere. Saya sekaligus juga ngajar di salah satu SMP. Jadi pengalaman-pengalaman saya dekat dengan anak-anak itu membuat saya paham benar bagaimana perkembangan mereka di saat ini, di zaman ini. Ketika masa mereka menggunakan gadget di dalam genggaman dengan koneksi global di seluruh dunia tanpa ada pengawasan, itu bisa merubah pola pikir, bisa merubah mental karakter mereka. Sehingga fondasi mereka tentang adat istiadat yang seharusnya mereka berdiri di atas itu menjadi pudar. Sehingga itulah akibatnya anak-anak melakukan pergaulan bebas, anak-anak melakukan hal-hal yang sangat-sangat jauh dari etika, dari bahasa, dari cara mereka berkomunikasi itu banyak yang berubah. Nah, kemudian saya jadi gelisah karena bagaimanapun juga kan anak-anak saya
hidup bersama-sama dengan anak-anak itu yang dalam tanda petik yang Iya. sudah bergeser karakternya itu ke Bersosialisasi dengan mereka begitu ya? ya betul. Mhm. Jadi eh, sering ngobrol dengan anak-anak itu di sanggar di sekolah Mhm. dan ternyata bahasa daerah aja mereka banyak yang tidak tahu. Wow. Bahasa ibu, nah itu banyak Mhm. yang mereka tidak tahu. Mhm. Ah, itu paling dasar loh sebelum bahasa. Jadi apalagi tentang hukum adat. Kalau kita bicara tentang undang-undang, hukum undang-undang itu kita saja yang dewasa ini malas mau buka buku KUHAP kan, kecuali kalau ada keterlibatan kasus dulu baru mulai Baru belajar. mulai Tapi kalau searching tidak, begitu ya? tidak kan kita malas. Nah, Iya. kalau sedangkan kalau urusan adat itu kan Mhm. kita ketemu tiap hampir hampir sering seperti orang nikah itu kita harus buat apa, Mhm. ya kan? Ya, sudah Orang menyatu begitu ya dengan kita ya? sudah menyatu, Mhm. orang meninggal kita harus bikin bagaimana, Mhm. ada tata caranya, ada ritualnya, dan itu penghormatan. Mhm. Nah, di dalam adat-adat itu kan makna-makna tentang kehidupan sosial, tentang etika, moral, budi pekerti kental sekali di dalam adat itu. Iya. Akhirnya saya berpikir sepertinya mungkin melalui Sikapedia Mhm. itu anak-anak bisa gampang kita jangkau karena mereka Sikapedia ini Mhm. saya jelaskan dulu sedikit mungkin teman-teman yang dengar belum tahu. Sikapedia ini aplikasi digital Iya. berbasis budaya. Jadi gambarnya mungkin kalimat yang paling gampang dimengerti yaitu pustaka budaya digital Oke. Kabupaten Mhm. Sikapedia. Jadi Mhm. di dalam Sikapedia itu ada konten-konten tentang situs-situs, profil daerah, tentang portofolio orang-orang sesepuh, Mhm. tentang tata cara berdoa, tentang dalam adat ya, dalam bahasa daerah ada kamus, kamus bahasa daerah juga ada. Wow, keren. Ya, jadi banyak sekali di dalam Sikapedia itu. Semua konten tuh merujuk kepada kebudayaan dan kearifan lokal merujuk pada itu. Mhm. Jadi eh, itu pun juga belum cukup Kakak Leli, karena Mhm. mereka kan kalau pegang HP pasti ya kalau nggak TikTok, Facebook, YouTube atau game. Game ya. Mhm. Mana mana mau mereka buka Sikapedia ya kan? Iya iya. Nah sehingga akhirnya kita punya strategi, kita jangan putus asa dong. Kita kerjasama dengan sekolah langsung. Oh, begitu. Jadi nanti kebetulan Sikapedia ini kita buat sekitar tahun 2020 dan dalam perjalanan Mhm. itu masih pembenahan, pembangunan aplikasinya, input database-nya, dan itu berjalan sudah berapa tahun ini. Mhm. 4 tahun ya Kita berarti? harapkan, Mhm. ya, kita harapkan Februari ini sudah bisa digunakan secara luas di sekolah-sekolah. Mmm, Jadi mhm. kita akan masuk langsung ke sekolah Kakak Leli dengan cara uh, aplikasi ini digunakan untuk materi mulok. Jadi di sekolah Mmm. itu di sekolah-sekolah sendiri Kakak Lili mereka Iya. sudah banyak curhat ke saya juga karena mereka ketika mulok itu harus menjadi pelajaran yang sekarang ini sangat penting karena program Merdeka Belajarnya Mas Menteri Nadiem itu lebih cenderung Mhm. kepada anak-anak itu berinteraksi dengan budaya lokal mereka. Oke. Nah, sementara materi yang disiapkan itu tidak semua daerah menyiapkan itu, pemerintah tidak menyiapkan itu, materi mulok itu. Mmm. Sehingga PKPDI menjadi satu referensi atau satu bahan referensi untuk guru-guru dan murid yang sangat relevan Mhm mhm. dan sangat mudah untuk digunakan. Oke. Kak Franco, berarti ini, 2 kata kunci ya, budaya dengan anak-anak ini yang menjadi inspirasi begitu ya untuk Kak Franco kemudian Iya, akhirnya, membuat, satu aplikasi yang disebut dengan Sikapedia. Kenapa ini dikasih nama Sikapedia, Kak Franco? ya. Tadinya namanya Pustaka Budaya Digital. Nah, Mhm. waktu waktu kita kami tim banyak nih di Sikapedia nih, kalau total tuh hampir 200-an. Karena menyebar di seluruh Mhm. kabupaten, seluruh kecamatan, desa, kelurahan, Yang ada di itu Sika banyak ya? sekali. Mhm. Jadi pertama namanya itu Pustaka Budaya
Pustaka Budaya Digital Kabupaten Sika. Mm-mm. Kalau terlalu panjang, waktu kita sering rapat sama tim, ada salah satu anggota tim itu dia bilang, kita singkatin aja namanya supaya lebih lebih familiar di anak-anak. Anak-anak kan suka Mm-mm. suka suka bahasa-bahasa yang kekinian, yang Iya. gampang Mm-mm. Mudah diingat begitu ya, mudah mudah disebutkan. diingat. Akhirnya ada yang ngusul, udah kita kasih nama Sikapedia saja. Ya, Sika itu Mm-mm. Kabupaten Sika, Pedia itu ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani. Jadi, Oke. jadilah Sikapedia gitu. Mm. Keren ini sejak tahun 2020 ya. Ini sudah Iya, sudah ada di Play Store begitu Kak iya, Franco? sudah Sudah ada sudah ada ya? di Google Play Store ya. Oke, dan ini menjadi pegangan sekolah-sekolah ya untuk kemudian bisa menerapkan ilmu pengetahuan tentang budaya dalam mata Iya, pelajaran muatan lokal. Dan itu juga sudah iya. berlaku sejak tahun 2020 itu ya Kak Franco ya? Ya, dari tahun 2020 itu sudah ada, cuma Mm-mm. yang menggunakan masih terbatas. Masih terbatas. Mm-mm. Kita belum benar-benar turun ke lapangan, ke sekolah benar, tapi kita lebih pada personal. Jadi Mm-mm. tujuannya itu untuk mencari tahu kekurangan dulu, Oke. sehingga Baik. ketika ada klaim atau apa begitu, belum terlalu banyak yang Mm-mm. kita harus tangani. Oke, jadi Jadi istilahnya guru-guru uji dia coba coba begitu dulu, ya? dia coba dulu kamusnya ini Heeh. kurang apa, Oh begitu. kontennya masih kurang apa, kita lengkapi Mm-mm. dan cukup memakan waktu, biaya, energi dan semuanya. Berproses Sudah ini ya. masuk 4 tahun ini. Oke, masuk 4 tahun. Ini sudah berapa banyak sekolah nih yang sudah menggunakan aplikasi ini? Apakah semua sekolah yang ada di Kabupaten Sika juga sudah menggunakan ini? Belum. Belum. Mhm. Eh, kita belum berani untuk turun ke semua sekolah karena itu tadi masih banyak pembenahan. Mhm. Dan barusan beberapa hari lalu saya juga coba lagi Baik. ke pengguna-pengguna baru, Mhm. masih juga ada yang harus dibenahi, yaitu kamus di beberapa kata itu Mhm. belum mau keluar karena ternyata ada pendobelan. Oh. Jadi ambigu gitu. Jadi ketika kita ketik satu kata untuk kita cari, dia Mhm. tidak keluar karena ternyata dalam satu bahasa Indonesia, dalam satu bahasa Sika itu ada dua kata arti di Mhm. dalam Indonesia. Jadi dia tidak keluar. Jadi Oke. kita harus akalin, kita harus rubah supaya ketika dicari kata itu bisa keluar. Kemudian Mhm. juga ada konten yang masih dilengkapi. Ya, sampai dengan tahun 2024 ini, awal tahun 2024 ini, Ya. sudah berapa sekolah yang menjadi sasaran begitu untuk aplikasi ini? Oh, kalau yang sudah pakai baru sekolah-sekolah di kota ini seperti Heeh. SMP Frater, kemudian Mhm. SMA 1, Oke, ada kami belum berani terlalu banyak, terlalu jauh ya? Mhm. tapi mudah-mudahan kalau Tuhan izin Mhm. bisa Februari ini kita sudah berani untuk publis ke semua sekolah Oke, sampai di amin kampung-kampung. amin ya. Oke, baik, Kak Franco, aplikasi, Sikapedia ini fitur-fiturnya apa saja? Selain tadi disebutkan ada kamus begitu ya, selain Ya, kamus apa saja? Apakah isinya ada video-video begitu, untuk memperkenalkan, bagaimana sih tradisi, ini pernikahan, yang ada di tahapan-tahapan upacara pernikahan yang ada di Sika begitu atau seperti apa nih Kak Franco? oh ya, ya. Jadi di Sikapedi di dalam aplikasi itu, Mhm. Kakak Leli itu eh, itu hampir semua, saya rasa cukup lengkap ya Ada konten-konten konten-konten di situ ya? budayanya. Nah, Mhm. jadi ada beberapa format yang kita tawarkan. Mhm. Yang pertama yaitu literasi dalam bentuk tulisan PDF. Mhm. Nah, kemudian ada galeri foto dan Mhm. juga ada video yang seperti Kakak Lei omong tadi. Jadi itu, Oke. nah misalkan dia masuk di salah satu konten, dia pilih misalkan Mhm. ritual ritual memberi makan arwah, contoh. Mhm. Namanya ritual, ada lodo kusang atau ritual banyak. Jadi kita misalnya dia pilih salah satu nih, ritual memberi makan arwah, dia klik.
Nah, dia buka di situ ada 3 pilihan, dia mau lihat literasinya, tulisannya, dia mau lihat galeri Video. fotonya, Oh, atau dia mau lihat videonya. Begitu. Jadi tinggal klik seperti aja, itu. pilih, sudah dia bisa nikmati yang mana. Wow, Cuma keren ini. cuma memang karena Mm-mm, ini mahal sekali, terutama produksi video itu mahal sekali, jadi kita mm-mm. belum bisa semua konten tuh belum 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 bisa semua ada videonya. Divideokan ya. Baru beberapa. Mm-mm. Tetapi sudah banyak yang kita videokan. Oke, total video yang sudah dibuat ini berapa banyak nih Kak Franco? 25. 25. Wow, Ya, luar 25. biasa sekali. Kar- Mhm. Karena konten maksudnya itu mengacu kepada jumlah ritus dan situs yang ada di Kabupaten Sika. Jadi Mm. ternyata setelah kita turun ke lapangan, situs yang ada di Kabupaten Sika ini berkisar antara 22 situs. Sebenarnya banyak sekali, masih banyak. Cuma yang lain itu sudah tidak aktif. Misalkan orang bilang di sini batu mahe atau batu persembahan, Mm-mm. batu batu untuk sesembahan gitu. Ya. Itu ada yang sudah tidak digunakan, tidak jadi sudah punah gitu. Tapi yang masih aktif itu sekitar 20-an, 22. Oke. Sehingga Mm. jumlah video juga mengacu kepada itu, jumlah itu, konten itu. Terbatas ya jumlah videonya baru 22 ya? Atau 20 nih Kak Franco? 25 dengan 25. 25 itu dengan tambahan seperti kita ada syuting lagi beberapa orang tokoh penting. Mm-mm. Salah satunya itu Bapak Daniel Wodapale. Dia itu yang membuat lagu Momere Manise. Oh iya. Karena terjadi polemik di kita di sini kayak kali Mm-mm. saling Apa itu? klaim itu lagu saya yang buat, ada lagi di Oh sini. begitu. Jadi waktu di sekolah anak-anak tanya, Pak Guru itu sebenarnya siapa yang buat lagu itu? Jadi Saya bilang, klarifikasinya "Kalau-" ya di Iya, Sikapedia ini iya, keren-keren. kita bikin klarifikasi sehingga sudah Mm-mm. selesai itu, tidak ada Informasinya lagi jelas polemik. begitu ya. Nah, Oke. Dan untuk fitur-fitur di dalam informasi-informasi di dalam, apalagi bicara soal tradisi ya ritual-ritual, ini pasti membutuhkan banyak sekali pihak yang berpartisipasi begitu, Kak Franco ya. Kalau mau dibilang seperti narasumber begitu. Sumber-sumbernya ya, ini apakah tetua adat yang ada di Sika begitu, Kak Franco? betul, langsung. Jadi, Langsung ya. ah, tapi kita lupa nih Kak Kali. Tadi kita lupa sampaikan sebenarnya kami didukung penuh oleh Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, oleh Oh, begitu. Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbudristek. Itu program mereka itu fasilitasi bidang kebudayaannya itu FBK tahun 2020 itu. Dan itu anggaran yang kami serap itu hampir 400-an juta. Oke. Begitu Kak Kali. Jadi betapa mahalnya sebuah data, mahal sekali. Iya. Untuk dapat satu data konten saja, itu kita harus keluarkan biaya luar biasa karena harus turun ke lokasi itu yang mungkin bisa juga harus seberang laut, Ya. dan harus nginap. Teman-teman itu tadinya kita pikir gampang, kita turun ke kampung, wawancara, video, foto, pulang. Ternyata Proses selanjutnya ada tidak lagi ya. semudah itu. Ada yang jauh sekali harus nginap. Ya. Terus kemudian ada yang ritual yang harus berhari-hari, bayangkan. Jadi perjuangannya itu, aduh, Luar itu biasa jadi ya. nilai uangnya jadi kecil sekali malah. Sehingga, sehingga, Iya. Hmm. eh, sehingga itu tadi, jadi narasumber itu benar-benar kita langsung ke pelakunya. Jadi Oke. misalkan ada situs Jongdobo, mungkin pernah dengar, kapal Cengdowo kecil. ya. Itu tim turun ke sana langsung wawancara yang di situ, langsung Langsung cek videokan barangnya, ya. langsung divideokan, didokumentasikan secara lengkap, ditanyakan semuanya dari sejarahnya, filosofinya, bagaimana cerita-cerita apa segala macam, dan bagaimana apa yang sudah dampaknya segala. Kita wawancara dengan lengkap. Kita bikin format wawancaranya juga sangat-sangat detail, Oke. sehingga Mm-mm. sehingga apa yang sudah ditampilkan, sudah dalam bentuk konten yang diserap oleh anak-anak nanti itu sudah valid.
gitu. Oke deh Kak Franco, ini menarik sekali dan, masih banyak yang ingin saya tanyakan sebenarnya, tapi karena sayang sekali waktu kita sudah tidak mencukupkan lagi, sebelum kita akhiri, apa yang menjadi harapan Kak Franco dengan adanya aplikasi ini? Oh ya, oke, harapan saya tentu saja supaya bisa berguna untuk anak-anak. Mhm. Tapi, eee, saya juga kepingin, supaya mungkin teman-teman di ND Mhm. atau teman-teman di kabupaten lain yang mungkin mendengar siaran ini, Mhm. mungkin, bisa juga apa yang bisa teman-teman buat untuk anak-anak, apa saja, terutama tentang, memberikan kekuatan fondasi kebudayaan untuk mereka supaya akar mereka kuat, Mhm. itu bisa dalam bentuk, kesenian atau dalam bentuk apapun itu, sehingga anak-anak itu mau terlibat di dalam kebudayaan supaya akar mereka kuat. Mhm. Mungkin itu ajakan saya Setuju. untuk teman-teman. Oke. Baik Kak Franco, terima kasih untuk waktunya bersama RRI, sukses untuk, aplikasi Sikapedia, kami siap untuk download begitu ya? Kalau sudah boleh Siap, siap. di-download untuk, umum Langsung, begitu ya? bebas, Langsung bebas, boleh, menuju boleh. ya? Oke, baik terima kasih Kak Franco, salam hangat ke Maumere. Salam hangat, terima kasih Kakak Lely, Tuhan berkati semuanya. Ya. Amin.